Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri di sini dan kita akan ngebahas seputar film, drama, dan hiburan sambil merenungi filosofi dari berbagai sudut pandang kehidupan, terutama sudut pandang Islam. Kali ini kita akan ngebahas drama 20 episode yang berdurasi kurang lebih 60 menit di setiap episodenya dengan memadukan genre action, komedi, dan kriminal. Drama Vincenzo merupakan karya terbaru dari sutradara Kim Hee-won. Ia dikenal lewat sejumlah drama seperti The Crown, Moneyflower, Golden Touch, Glamorous Temptation, dan Warm and Cozy. Drama ini juga menghadirkan beberapa aktor yang tentunya nggak perlu diragukan lagi actingnya. Ada Song Joong Ki sebagai Vincenzo Casano, John Yoo Bin sebagai Hang Cha-young, Ok Tae-chon sebagai Jang Joo-woo, Kwak Dong-yeon sebagai Jang Han-soo, Kim Yo-jin sebagai Choi Myung-mi, dan Jo Han-chul sebagai Han Soo-hyuk. Kisah Vincenzo ini berawal dari seorang anak berusia 8 tahun yang bernama Park Jo-hyung yang pergi ke Italia setelah ia diadopsi. Setelah dewasa, ia mengganti namanya menjadi Vincenzo Casano yang diperankan oleh Song Joong Ki. Vincenzo merupakan seorang pengacara yang bekerja untuk mafia sebagai konselor atau penasihat mafia. Karena perang antar kelompok mafia di sana, ia pun melarikan diri ke Korea Selatan. Setelah melarikan diri, ternyata hidupnya tak bisa tenang dan damai begitu saja. Di Korea Selatan, ia terlibat konflik dengan perusahaan Babel yang berniat meruntuhkan sebuah plaza untuk membangun sebuah bisnis di atas tanah plaza tersebut. Vincenzo ternyata mengetahui bahwa di dalam tanah plaza itu berisi puluhan kilogram emas murni. Vincenzo berniat memiliki seluruh emas tersebut. Oleh karenanya, ia menyamar menjadi pengacara yang akan membela penduduk plaza agar tidak dirobohkan oleh perusahaan Babel tersebut. Vincenzo sendiri merupakan tipe pengacara yang akan melakukan apa saja untuk memenangkan kasusnya. Dibantu oleh pengacara Hong Cha-young, Vincenzo Casano melancarkan aksinya hingga akhirnya ia menemukan makna keadilan sosial dengan caranya sendiri. Ya guys, itu dia sekilas tentang drama Vincenzo ini. Langsung aja kita bahas beberapa sudut pandang yang gue temuin dalam drama ini. Yang pertama, Jang Joo-woo adalah kepala grup Babel yang sesungguhnya. Di awal drama, pasti kita ngiranya si Jang Joo-woo ini adalah seorang pengacara magang yang imut dan polos. Nggak ada yang bisa menduga bahwa sesungguhnya ia adalah kepala grup Babel yang kejam, mengintimidasi, dan selalu melakukan hal-hal gila ketika rencananya tak berjalan dengan baik. Siapa yang mengira kekejaman Joo-woo ini dapat dilihat dari para korban yang ia bunuh. Ia membunuh guys. Dia nggak pernah segan menyingkirkan orang-orang yang menghambat rencananya, termaksud ayahnya sendiri yang menjadi korban untuk menguasai perusahaan Babel. Joo-woo ini juga membunuh seorang jaksa secara brutal hanya dengan tongkat hokinya, sehingga mengejutkan adik dan pengacaranya. Para korban lainnya ada direktur rumah sakit Haemon, yaitu Gil Jong-mun dan keluarganya yang dibuat seolah-olah bunuh diri. Meski banyak korban berjatuhan, bos Babel ini tetap terlihat santai, bahkan menikmati perannya dalam mengatur hidup dan mati orang-orang. Kayaknya akhir-akhir ini banyak ya tontonan yang sadis-sadis terus viral. Dari sini kita bisa mengambil pesan bahwa ada begitu banyak orang yang untuk mendapat keinginannya melakukan apapun termasuk tindak kriminal yang merugikan banyak orang. Pembunuhan pun tak menjadi pengecualian. Gak mandang halal haram. Ngebunuh pun gak ada artinya. Yang penting yang ia inginkan bisa tercapai. Belum lagi sekelompok elit yang lewat uang mereka mampu merenggut ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat kecil guys. Sudah berapa banyak rumah digusur untuk pembangunan investor besar. Berapa banyak rakyat terkena dampak alam diakibatkan pembangunan pabrik batu bara atau industri lainnya. Belum lagi pembakaran hutan Kalimantan, Riau, hanya untuk kepentingan kelompok. Sadis. Memang benar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Yang kedua, pesan pengacara Hong terhadap putrinya, yaitu pengacara Hong Cha-young. Katanya dunia ini sudah berubah dan orang sepertinya tidak akan bisa menang dari orang-orang yang korup. Katanya harus ada orang yang kuat, keras, dan berani untuk melawan mereka. Katanya kau orang yang cocok untuk itu. Begitu pesan Pak Hong. Memang tindak korupsi saat ini tak bisa dibendung. Bansos untuk pandemi aja dikorupsi. Pelakunya minta dikasihani dan dibebaskan. Katanya karena kritik netizen. Sedangkan yang nyuri ubi, kayu bakar, karena itu pun tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, dipenjara tanpa nego, tanpa rasa kasihan. Keadilan apa yang kita harapkan dalam sistem ini? Lewat pesan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada karakter yang dimiliki pengacara Hong, yaitu cerdas, berani, dan gigih. Karakter ini harus dimiliki pemuda-pemudi zaman sekarang, di mana merekalah yang harus menjadi pejuang kebenaran. Apalagi kalau kita seorang muslim, ya kan, harusnya bisa memperjuangkan Islam yang saat ini sedang diinjak-injak oleh kekuasaan kapitalis. Yang ketiga, penghuni Gemga dan keahlian tersembunyi mereka. Di episode awal, para penghuni Gemga Plaza terlihat takut dan lebih memilih untuk menghindar dari mafia yang datang mengganggu mereka. Namun ternyata di balik semua itu ada keahlian tersembunyi yang akhirnya keluar di saat yang tepat. Seperti Lee Chul-wook dan istrinya yang mengusir penyusup di kamar Vincenzo dengan kemampuan judo dan angkat besi mereka. Ada juga sang penatu Hong Sik dengan lihainya mengalahkan musuh dengan menggunakan gunting jahit. Guys, semua manusia pasti memiliki kelebihan. Kalau kita mau mengetahui dan mengasahnya, jangan sampai kita jadi orang yang insecure ya guys. Kelihayan menggunakan gunting aja bisa dimanfaatkan, apalagi yang lain. So, pemuda-pemudi mumpung masih muda, yuk asah skill dan kemampuan kalian. Tapi ingat, dimanfaatkan untuk kebaikan ya. Jangan dimanfaatkan untuk hal keburukan atau maksiat ya. Jangan lupa juga pengetahuan Islam juga diasah ya, biar nggak ditabok mungkar nangkir nanti di alam kubur. Amin. Keempat, manusia bisa jadi munafik tergantung kepentingan. Pak Cho merupakan rekan Vincenzo dalam mengambil emas yang tersembunyi di bawah gedung Gemga Plaza. Berawal dari kerjasama yang kompak, Pak Cho mulai terlihat tidak sabar dengan Vincenzo yang seringkali teralihkan perhatiannya dengan urusan bubble. Penonton pun semakin dibuat terkejut ketika Pak Cho malah mendongakkan pistolnya ke kepala Vincenzo setelah berhasil membuka gudang emas. Pengkhianatan sih ini namanya. Walau akhirnya kita tahu bahwa ada alasan di balik sikapnya yang mengejutkan. Pak Cho kini menjadi salah satu karakter yang berbalik menjadi musuh Vincenzo. Lah, di depan harta kok gampang banget berubah ya. Sobat Meijun, meskipun hidup kita nggak sekaya para koruptor nih, kita jangan lupa berbagi ya. Malah nih, berbagi ketika kita sedang kesulitan itu pahalanya gede loh. Bisa sih kita simpulin kalau hubungan dua orang bukan karena iman dan ikatan ukhuwah yang kuat, jangan heran suatu saat orang itu bisa malah menjadi duri dalam daging, jadi pagar makan tanaman gitu. Begitulah ya kira-kira analoginya. Makanya guys, ketika kita milih teman, jangan yang ada saat kita senang aja, tapi mau juga ngebantu saat kondisi kita sedang kesulitan. Atau jangan kebalik juga sih. Kelima, part ketika grup Bubble menghalalkan segala cara untuk menghancurkan Plaza Gemga dan menjalankan bisnis farmasi kotor. Pada awalnya grup Bubble memang tidak mengetahui bahwa di dalam gedung tersebut ternyata terdapat puluhan kilogram emas. Yang mereka inginkan hanya memiliki Plaza Gemga untuk memperluas bangunan bisnis farmasinya saja. Namun saat mengetahui ternyata di dalam gedung Plaza tersebut terdapat emas yang luar biasa banyak, hasrat serakah Jang Junwoo ini semakin kuat. Ia menghalalkan segala cara, dari mulai membunuh, menyogok polisi, hakim, dan kejaksaan, dan mengendalikan media pun dia lakukan, sampai menyewa pengacara kondang yaitu Choi Min-hee untuk
memiliki gedung dan juga memperluas bisnis kotornya. Di dalam bisnis itu juga ternyata salah satu obat buatan mereka mengandung narkotika. Bahaya. Ini sih udah kelewat batas ya guys. Relate banget gak sih? Kayak di negara Wakanda yang luar biasa teganya gitu, ngebakar hutan puluhan ribu hektar yang di dalamnya terdapat puluhan ribu makhluk hidup, tumbuhan dan hewan spesies langka pun harus musnah. Dan belum lagi masyarakat yang menanggung penyakit pernapasan dari udara yang kotor. Bener-bener ya, demi membangun perusahaan korporat asing, kelapa sawit dan perusahaan asing lainnya, nyawa manusia pun menjadi taruhan. Kira-kira ada lagi nggak ya perusahaan semacam itu? Atau malah justru banyak banget? Boleh guys numpang kesel di komen ya. Keenam, part ketika para gangster tobat dan malah menjadi pendukung pihak Vincenzo. Guys, kalian pasti inget kan di part ini ada sekelompok gangster yang awalnya menjadi pesuruh grup Bubble untuk menghancurkan Plaza Gemga, dan mereka memang sudah terbiasa melayani hal-hal kriminal seperti itu. Kekerasan, bunuh-membunuh itu pekerjaan mereka. Namun di satu titik ketika mereka sudah tidak dibutuhkan lagi, akhirnya mereka pindah ke lingkungan yang positif, yaitu Plaza Gemga, dan tersadar atas perbuatan mereka yang salah dan justru berbalik mendukung dan berjuang dalam mempertahankan Plaza Gemga. Di bagian ini jadi teringat kisah Jahsi sih. Kalian masih ingat kan ketika ia masih jahiliyah, ia rela melakukan apa saja demi memenuhi pesanan tuan yang menyuruhnya, termaksud membunuh pun ya sudah biasa dilakukan. Yang dibunuh bukan orang sembarangan lagi guys, melainkan pamannya Nabi, seseorang yang menjadi penguat dan kunci dari kekuatan Islam saat itu. Namun suatu hari ia tersadar atas perbuatan salahnya dan justru menjadi pejuang dan pembela Islam. Masya Allah ya guys, hidayah itu memang milik Allah. Gak peduli seberapa jahiliyahnya kita di masa lalu, asal kita mau berubah dan menyesali perbuatan kita, pasti Allah bukakan jalan untuk kita untuk berubah menjadi lebih baik. Yang salah itu guys, ketika kita sadar apa yang kita lakukan itu salah, tapi tetap ngulangin, malah bangga terhadap hal itu. Nauzubillah. Yang terakhir, perumpamaan apel busuk. Asli, ini ngena banget sih guys. Perumpamaan apel busuk dari Babang Vincenzo memang cukup relate dengan kehidupan kita. Dimana ada bagian apel setengah busuk, setengahnya lagi enggak. Bagian yang masih bagus menggambarkan orang-orang yang bersih, jujur di suatu tempat atau sistem. Kemudian ada bagian apel yang busuk, itu menggambarkan suatu tempat atau sistem yang rusak. Jadi, apakah apel ini busuk atau layak? Jawabannya, apel busuk itu sejatinya tak layak dimakan. Jadi meski ada orang yang jujur, yang punya niat bersih dan juga adil, pada akhirnya sistem itu atau tempat itu adalah tempat busuk seperti apel ini. Sebagus dan sebersih apapun orang yang masuk ke dalam tempat atau sistem itu, ia tidak akan bisa membuat apel kembali fresh. Bahkan lebih buruk perumpamaannya dari sekedar apel busuk. Kalau apel kan bisa dipotong pada bagian yang busuk, tapi enggak dalam perumpamaan sistem pada hari ini. Yang ada bagian yang tidak busuk justru dikontaminasi. Jadi mau sebagus apapun orang itu ya udah keburu dipangkas duluan, karena nantinya akan mengganggu ekosistem yang sedang berjalan, begitu katanya. Jadi apakah apel ini busuk atau layak? Jawabannya, apel busuk itu tak layak dimakan. So, kesimpulannya, hidup di dunia ini memang berat kalau nggak punya persiapan. Apalagi hidup di zaman seperti ini, jauh dari pengetahuan agama, sehingga halal dan haram nggak menjadi standar kehidupan kita. Emang sih Allah itu udah nyiptain naluri kebutuhan jasmani dan akal di setiap manusia, tapi tergantung akalnya itu diisi oleh informasi-informasi yang benar atau informasi-informasi yang berdasarkan fakta
beberapa saat ini yang jauh dari pemahaman Islam. Sehingga wajar karakter Junwoo ini kerap kita jumpai di dunia nyata. Untuk memiliki yang ia inginkan, ia rela melakukan segala cara, gak mandang itu boleh atau enggak, itu baik atau buruk, yang jelas keinginannya tercapai. Jangan jadi pemuda yang seperti itu ya guys. Jadilah pemuda yang dalam mengambil keputusan, yang dalam berbuat itu ada standarnya. So kita itu berkelas. Nah, itu dia guys sudut pandang yang bisa kita gali dari drama ini. Ternyata dalam juga ya makna yang bisa kita ambil dari drama ini. Nonton sambil merenungi dari sudut pandang Islam memang seseru itu guys. Nonton drama memang asik sih guys, tapi kalau kita sudah punya sudut pandang Islam lebih seru lagi guys. Jadi kita bisa menilai mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita tinggalkan. Tetap jadi penonton yang bijak ya guys. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. See you!